warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai seorang siswa dari SMA di suatu daerah, dan di sini saya ingin menyelesaikan juga ya. Nah, Bapak adalah Muhammad Rizal, Bapak adalah guru BK di sekolah ini. Nah, jika Bapak boleh tahu, tujuan dari Fathiah datang ke ruangan BK ini ada apa ya? Di sini saya mendatangi ruang BK ini karena mengalami permasalahan di dalam keluarga gitu. Masalah keluarga ya. Nah, sebelumnya Bapak jelasin dulu ya, atau Bapak sedikit memberikan pengarahan bahwasanya kalau kegiatan kita pada kali ini untuk mengentaskan permasalahan Fathiah mengenai permasalahan keluarga ini adalah konseling individual namanya, karena kita kan ini cuma antara klien dan antara konselor dan klien. Jadi permasalahan yang Fathiah ceritakan pada kesempatan kali ini harus kita jaga masing-masing, harus kita jaga secara rahasia antara Fathiah dan Bapak saja, jangan sampai orang lain juga mengetahuinya. Sebelumnya Bapak jelasin dulu ya, konseling individual ini adalah suatu kegiatan atau suatu upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau klien. Nah, pada kesempatan kali ini kan kliennya adalah Fathiah. Yang Fathiah ingin mengatasi permasalahan Fathiah mengenai permasalahan keluarga. Nah, sebelumnya jika Fathiah berkenan, apakah Fathiah dapat menceritakan lebih lengkap permasalahan Fathiah tersebut supaya permasalahan Fathiah ini dapat kita selesaikan secara baik sehingga tidak terjadinya perilaku yang menyimpang di kemudian hari. Nah, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu posisi saya di keluarga ini sebagai jadi saya ini anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi kadang ada masanya ketika saya berkumpul di dalam keluarga, saya merasa terabaikan karena fokus orang tua itu terbagi ke anak sulung dan anak bungsu. Jadi saya sebagai anak tengah itu kurang mendapatkan perhatian gitu. Jadi kadang contohnya seperti misalnya kayak kita lagi makan di sebuah rumah makan gitu. Nah, orang tua saya lebih dulu menanyakan ke anak pertama dan anak bungsu gitu. Nah, saya sebagai anak kedua nih selalu yang akhir gitu. Jadi merasa sedikit terabaikan, dan itu cukup mengganggu ketika dalam pembelajaran gitu, karena masalah dari rumah terbawa ke sekolah gitu. Nah, itu bagaimana Pak untuk bisa mengurangi Fathiah? Sebelumnya Pak ingin bertanya pada Fathiah, apakah Fathiah komunikasi antara Fathiah dengan keluarga ini masih berjalan dengan baik, atau Fathiah ketika Fathiah merasa Fathiah terabaikan atau terasa terasing ini, Fathiah juga mulai menjauh atau kurang bersosialisasi dengan keluarga lagi? Ketika masalah terjadi, saya lebih cenderung untuk menjauh gitu, menghindari komunikasi karena takut emosi saya bisa berburuk. Jadi gini Pak ya, kita seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya keluarga ini adalah rumah pertama kita untuk atau lebih tepatnya rumah keluarga ini adalah rumah pertama kita, dimana tempat dimana kita pulang, dimana kita untuk melepaskan segala macam kelelahan setelah kita beraktivitas di luar. Nah, jadi jadi menurut Bapak atau upaya yang bisa Fathiah lakukan untuk menyelesaikan masalah ini menurut Bapak adalah Fathiah lebih meningkatkan kembali komunikasi Fathiah dengan keluarga, karena keluarga kan ya seperti Bapak tadi adalah rumah pertama atau fondasi awal kita untuk bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin. Nah, jika Fathiah merasa terabaikan, mungkin Fathiah lebih baik untuk meningkatkan komunikasi dengan keluarga, atau Fathiah lebih
memperbanyak atau meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Terkadang keluarga itu tidak tidak ingin buat kita merasa terabaikan atau terasingkan. Tapi karena keluarga itu merasa kita orangnya agak sibukan atau merasa kita terlalu banyak aktivitas, jadi keluarga itu lebih memilih untuk membiarkan kita menentukan pilihan kita sendiri. Nah, jadi setelah penyampaian Bapak ini, apakah Fathiyah telah mendapatkan solusi yang Fathiyah butuhkan, atau Fathiyah telah mendapatkan kesimpulan dari upaya yang akan Fathiyah ambil untuk menyelesaikan permasalahan Fathiyah tersebut? Saya sudah mendapatkan kesimpulan atau solusi yang dari yang Bapak sampaikan, dan itu cukup membantu. Nah, jadi ya, jika Bapak boleh tahu, langkah apa sih yang akan Fathiyah ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, seperti yang Bapak bilang bahwa komunikasi itu penting dalam sebuah keluarga. Jadi ada baiknya juga saya akan mengambil langkah untuk lebih terbuka lagi pada keluarga sendiri gitu, mengungkapkan masalah itu secara keluarga gitu. Jadi sebetulnya Fathiyah telah menemukan atau telah mendapatkan solusi atau jalan yang Fathiyah ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan setelah menemukan solusi yang Fathiyah ambil tersebut, maka sesi konseling kita ini pun telah berakhir. Namun bukan berarti jika di kemudian hari permasalahan ini muncul kembali, Fathiyah tidak dapat melakukan konseling atau melakukan diskusi kembali bersama Pak. Tidak. Ini adalah pertemuan pertama kita. Seandainya masalah ini masih berlanjut atau masih terasa oleh Fathiyah, kita masih bisa kok melakukan pertemuan lagi di kemudian hari. Nah, dengan berakhirnya sesi konseling kita pada hari ini, sebelum Pak mengucapkan terima kasih kepada Fathiyah telah mau menceritakan secara detail permasalahan Fathiyah tersebut. Bapak juga mengucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada Bapak, baik itu perkataan maupun perbuatan Bapak pada masa konseling pada hari ini. Nah, lebih dan kurang Pak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.